Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini penuh dengan sukacita ya adik-adik. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, tetap berdoa ya. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya virus corona ini cepat hilang, cepat lenyap, dan kita bisa bertemu di gedung sekolah minggu kita penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Nah, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yang pimpin doanya adalah Ame Maria. Adik-adik, aminkan di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan, bahkan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun pada saat ini ya Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus berkatilah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, ingatkan kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan, ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang memberkati ibadah kami ya Bapa. Setiap puji-pujian kami, doa kami, bahkan firman Tuhan, Tuhan sertai, supaya firman yang boleh didengarkan, yang boleh diberitakan oleh guru sekolah minggu kami boleh simak, kami boleh dengarkan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur ke hadapan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Adik-adik juga ikutin ya. Kita bernyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulang sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Katakan, Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah adik-adik, dibuka dulu tuh Alkitabnya. Sudah? Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, good. Nah, jadi firman Tuhan kita itu terambil dari mana adik-adik? Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, itu terambil dari mana adik-adik coba? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah betul, di perjanjian lama. Oke, coba adik-adik masih ingat gak ceritanya tentang Nabi Nuh? Oke, good. Ya benar, Nabi Nuh itu tentang air bah. Nah jadi adik-adik masih ingat juga gak nama anak-anaknya Nabi Nuh? Ada berapa coba? Betul, ada 3. Namanya yaitu Sem, Ham, Yafet. Ya, ada 3 namanya. Nah, jadi pada waktu itu adik-adik, setelah air bah surut, yang tinggal di bumi itu hanyalah keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh, istrinya, dan anak-anak dan menantunya. Nah, adik-adik, pada waktu itu yang tinggal di bumi itu kan hanya Nabi Nuh dan anak-anaknya. Jadi anak-anak Nabi Nuh itu punya anak. Lalu anaknya Nabi Nuh punya anak. Anak Nabi Nuh punya anak dan cucu. Cucu anak dan cucunya itu punya anak-anak lagi. Jadi semakin banyak penduduk di bumi ini. Nah adik-adik, jadi ada beberapa orang penduduk itu tinggal di suatu kota namanya Babel. Nah, jadi adik-adik, kota Babel itu adalah nama kota. Karena cerita kita pada hari ini tentang Menara Babel. Jadi, Maria akan menceritakan bagaimana asal mulanya kisahnya tentang Menara Babel tersebut. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang penduduk di Babel tersebut, mereka ingin membangun sebuah menara. Menaranya itu mereka bangun setinggi mungkin. Katanya mereka mau buat sampai ke langit adik-adik. Coba bayangkan, apa yang terjadi adik-adik?
kalau sampai menara tersebut sampai ke langit. Nah, adik-adik, mereka berkata satu dengan yang lainnya, ayo, 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 kita akan buat menara ini sampai setinggi langit, sampai Tuhan lihat, supaya Tuhan bangga lihat kita, supaya kita terkenal, kita buat sampai setinggi langit. Nah, mereka saling berbicara satu sama lain. Mereka berbicara satu sama lain. Mereka saling bilang, iya benar, kita buat menara ini sampai ke Babel, supaya kita menara sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita semakin terkenal. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada saat melihat menara tinggi itu, Tuhan tidak senang loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik kenapa kira-kira Tuhan tidak senang? Karena Tuhan melihat bahwa orang-orang Babel tadi tidak lagi memiliki hati, tidak rendah hati lagi. Mereka jadi sombong adik-adik. Mereka jadi angkuh karena mereka bisa buat menara itu tinggi. Nah, mereka merasa yakin bisa mencapai Tuhan dengan menara yang tinggi itu. Mereka ingin mencapai Tuhan adik-adik. Itu sangat mengerikan kan? Tuhan menghukum orang-orang Babel itu. Tahu tidak adik-adik dengan cara apa? Tuhan memberikan bahasa yang berbeda-beda kepada setiap orang. Mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Mereka bilang batu bata. Yang dikasih bukan batu bata, pasir. Bukan pasir yang mereka kasih. Nah, mereka tidak mengerti satu dengan yang lain setiap bahasa tadi. Tuhan mengacaukan bahasa mereka adik-adik. Perkataan orang-orang di Babel itu hanya seperti suara-suara yang tidak masuk akal. Mereka bingung. Nah, adik-adik, coba adik-adik pikirkan. Kalau adik-adik bicara dengan teman-teman, misalnya orang Batak bicara sama orang Jawa. Orang Batak tadi bahasanya bahasa Batak, ngomong sama orang Jawa. Kira-kira orang Jawanya ngerti nggak adik-adik? Pasti tidak ngerti. Ngomong apa sih? Pasti tuh orang Jawa ngomong seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Orang Jawa kalau bicara kepada orang Batak, pasti orang Batak bilang, ngomong apa? Tidak ngerti. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi pasti kedengarannya aneh. Kalau bahasanya itu kita tidak mengerti. Akibatnya menara Babel itu tidak jadi adik-adik. Tidak selesai menara tadi, tidak sampai ke langit. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya adalah mereka tidak mengerti satu bahasa pun. Mereka beda, mereka kacau, pikiran mereka kacau, bahasa mereka kacau, sampai mereka tidak mengerti. Akhirnya menara Babel tersebut tidak terjadi. Menara Babel tersebut tidak jadi sampai ke langit. Mereka sibuk berdebat dalam berbagai bahasa. Mereka tidak mengerti apa yang teman-temannya katakan. Nah, adik-adik, seperti cerita di atas, adik-adik bisa nanti simpulkan apa maksud dari cerita tentang menara Babel. Nanti Memaria akan berikan beberapa pertanyaan. Tolong adik-adik jelaskan, lalu dijawab. Nanti kirimkan ke WA-nya Memaria. Akan kasih deadline waktunya. Waktunya dibatasin sampai hari Minggu saja. Minggu sore udah dikumpul seluruhnya. Nanti akan menilai, akan Memaria berikan jawaban dari soal yang memberikan tadi. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita ya adik-adik. Kita akan berdoa. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kami boleh bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang menara Babel. Ajar kami untuk boleh mengerti dari setiap peristiwa yang boleh kami dengarkan.
Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki hati yang rendah hati, hati yang sopan, hati yang penuh ucapan syukur. Berkati kami Tuhan supaya kami tidak sombong. Berkati kami Tuhan agar firman ini tidak berlalu begitu saja. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang baik yang boleh kami petik, supaya kami boleh berguna bagi nama Tuhan, kami berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk virus corona yang semakin marak di dunia ini, di Indonesia, bahkan di kota Palembang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sertai kami, anak-anak-Mu, supaya kami boleh terjauh dari virus-virus apapun, khususnya virus corona ya Tuhan. Lindungi kami, setiap keluarga-keluarga kami. Lindungi kami supaya kami selalu menjaga tubuh kami, supaya kami selalu sehat, kuat, dan selalu kami berdoa kepada Tuhan supaya kami juga memperoleh umur yang panjang dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus tolong mereka, berkati tumbuh kembang mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Hamba Tuhan kami, seluruh jemaat-Mu di gereja kami juga berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tolong, Tuhan yang sertai, supaya kami juga memperoleh sukacita hanya daripada tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di sini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya nanti tolong divideokan, lalu dikirim ke grup saja, dikirim ke grup Abigail, pakai gerakan ya adik-adik. Contohnya lihat dari Mem Maria. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita ulang ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Nah itu adik-adik ya. Nah terus adik-adik nanti soalnya nanti, latihannya nanti tolong dijapri ke Mem, kirim ke WA-nya Mem Maria. Tapi video yang ayat hafalan itu nanti dikirimnya ke grup, supaya teman-teman yang lain bisa lihat udah seperti apa kabar teman-temannya, saling melepas rindu ya adik-adik ya. Nah itu saja adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita secepatnya bisa bertemu di gereja. Oke adik-adik, bye. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Jadi adik-adik kalau mau mengumpulkan persembahan boleh adik-adik, nanti dikasih ke mamanya. Nanti mamanya kalau mau transfer untuk persembahan per keluarga, adik-adik boleh titipkan uang persembahan adik-adik supaya disampaikan di persembahan sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.